Kebalik loh. Oh iya, sorry. Tentara. Soalnya tanpa begitu saja, katanya tentara itu agak-agak iri dikit sama Polri gitu. Apalagi gini. Udah Pak, tanggung jawab nanti kalau ada gesekan-gesekan di bawah. Ini kan lagi naik nih, lagi jadi viral isu LGBT di media sosial. Bakal Lagi terjadi sibuk- nggak di Jawa Barat? Nah, lagi sibuk juga dengan rancangan undang-undang kan, rancangan KUHP. Andai calonnya pun memang punya orientasi seksual sejenis. Dan itu diangkat. Dan bukan Bawaslu isu. yang menilai, bukan saya. Harus Bawaslu, Ya. Kemendagri nggak bisa bersuara sama sekali untuk mencegah kemungkinan itu? Saya kira pada posisi saya hanya memberikan satu harapan bahwa pilkada itu bagian daripada sebuah proses konsolidasi demokrasi yang ada, yang memenuhi harapan masyarakat. Pendapat pribadi Pak Cahyo, kalau sampai ada orang dengan orientasi seksual sejenis yang mengajukan diri sebagai calon. Kan harus perlu bukti Mas, nggak bisa kita menuduh katanya kan nggak bisa Mas. Semua harus ada bukti. Mas. Jika dia nyatanya sudah mengaku. Kalau sudah terbukti dan mengaku. Iya. Wow. Itu Kan bukan tidak ada syarat itu. sekarang saya Kan nggak Ada dalam persyaratan kan, Pak? sulit untuk berandai-andai saya. Nggak ada. Nggak ada dalam persyaratan. Tapi intinya Pak Cahyo, ini sebenarnya kan kita Saya mau ngomongin nanya. politik identitas begitu. Nah ini Iya. juga dibawa dalam pilkada DKI waktu itu. Dan kita ada kekhawatiran akan dibawa lagi di pilkada 2018 ini. Sebenarnya apakah pemerintah kata Pak Cahyo tadi hanya memantau dan menyerahkan semuanya ke Bawaslu atau ada tenaga ekstra nih untuk supaya politik identitas ini tidak menjadi kampanye hitam lagi gitu di pilkada 2018. Ya saya kira ada bagian dari pemerintahan ada di situ. Kami punya Kesbangpol, punya jaringan intelijen yang ada, punya teman-teman pers yang ada, punya netizen yang cukup bisa kita mengorganisir. Mari kita membuat opini yang terbagus dalam pilkada. Pak mau nanya lagi Pak, kemarin ada rame-rame lagi Pak mengenai mahar. Gimana itu Pak? Ya Soal mahar kan tuh juga sempat rame loh. bagian daripada politik uang ya. Iya, jadi Ini yang gimana harus Pak? kita lawan. Yang kemarin itu Bapak prosesnya seperti apa Pak? Kan kemarin ada yang rame banget, bahkan mengaku bahwa dia diminta untuk Ya, kami memberikan minta mahar. pada Bawaslu untuk memproses itu. Sedang dalam proses Pak. Ada proses. Pak, tapi aduh saya mohon maaf selalu saya nyambung dari Olga. Tapi ada ketua partai politik yang langsung bilang loh Pak. Enggak Iya. apa-apa kami terima mahar. Kami terima mahar politik itu asal dikelola dengan baik oleh partai politik. Kami masukkan di perusahaan Iya. yang dikelola dan diamati oleh partai kami. Undang-undang memberikan kewenangan yang penuh berlebih kepada Bawaslu. Apalagi kepolisian juga sudah melakukan MOU dengan KPK juga kemarin. Saya kira Bawaslu harus proaktif. Terhadap beberapa tanggapan pemberitaan akhir-akhir ini yang mengatakan bahwa pilkada serentak itu kan didesain untuk menghasilkan sebuah demokrasi yang murah. Tetapi faktanya semurah apa Pak? Apakah sudah murah beneran atau hasil evaluasi menunjukkan dari pilkada serentak yang sudah berlangsung ini selama ini ternyata juga mahal-mahal saja itu, tetap mahal dan kalau sudah mahal itu apakah ya Kemendagri seperti apa desain usulan yang tempo hari dilaksanakan itu Pak? Konsep awal yang dari sisi positif ya, dengan pilkada serentak ini pemerintah dengan segala aspeknya, unsurnya tidak setiap hari terlibat dalam proses pilkada. Nah, dengan keserentakan ini diharapkan pemerintahan semakin efektif. Kalau ada garis kebijakan pusat ya di daerah bisa nyambung. Jangan sampai nanti, oh nggak bisa saya sedang pilkada ini. Itu terjadi. Efisien tidak. 2015 itu mohon maaf hampir 200% lebih mahal kalau diadakan pilkada sendiri-sendiri. Itu aja. Jadi artinya memang bukan didesain untuk lebih murah? Harusnya lebih murah. Wah serentak kok. Petugasnya juga sama Maksudnya hari itu juga. 2015? Pemilihan gubernur juga sama. Pemilihan bupati wali kota juga sama. Nanti endingnya di tahun 2024 serentak memilih presiden, DPD, DPRD, DPR RI, memilih gubernur, bupati wali kota, hari yang sama, jam yang sama, detik yang sama, nyoblos sama. Harusnya begitu. Tapi kalau kita dengar dari mahar-mahar politik yang beredar, biaya untuk masing-masing calon yang maju masih hampir sama. Barangkali yang berkurang itu adalah sekarang ini biaya konsultan. Karena konsultan itu nggak bisa menangani seluruh Indonesia. Sama Jadi dia cuma iklan nangani. media juga semakin kecil. Oh iya, yang media sama biaya Apakah spanduk. medianya ikut kampanye Pak?
Jadi pertanyaannya Bang Pertanyaan Effendi. saya ya dari sudut itu tadi, evaluasinya kan tetap harus ada. Karena kalau enggak muncul lagi nih sekarang. Kenapa enggak balik ke DPRD saja? Kalaupun memang nanti di DPRD terjadi juga suap kan sekian orang, tinggal disadap aja sekian orang itu. Satu seluruh itu, Indonesia. kedua ongkosnya lebih murah. Sehingga nanti kepala daerah tidak korup kan gitu kan. Iya. Oke, silakan Pak Cahyo. Jawab. Ya itu proses yang baik secara formal, informal, dari disertasi semua pihak memang mengarah ke sana. Apakah cukup sebuah proses terbuka langsung ini hanya Presiden, DPRD, DPR RI, DPD, ataukah hanya di tingkat provinsi saja, itu aja. Tapi ini masih debatable. Tapi secara prinsip yang dibahas dengan DPR bahwa rakyat diberikan kewenangan seluas-luasnya. Itu aja. Nah, ada konsekuensi lanjutannya Pak. Bahwa akhirnya kemudian para bupati-bupati ini kadang-kadang nggak mau koordinasi sama gubernur kan. Nah, kenapa? Karena alasannya, loh saya dipilih oleh masyarakat kok langsung. Akhirnya sampai perlu-perlunya Pak Jokowi pidato menyatakan para gubernur, para kepala daerah jangan bikin aturan sendiri-sendiri. Jangan-jangan pemerintah pusat kehilangan kendali Pak. Sampai Pak Presiden bilang seperti itu kemarin di Bogor itu. Saya sebagai Mendagri itu bukan Mendagri kayak dulu ya. Kami itu hanya Departemen Regulasi. Satu. Yang kedua, sekarang gubernur dengan bupati wali kota sudah beda. Ada diskresi gubernur yaitu menetapkan anggaran daerah, menilai, mengawasi. Sama, saya juga mengoreksi, menilai anggaran gubernur supaya tidak menyimpang dari undang-undang, skala prioritas seorang gubernur terpilih, apa janji politik pada rakyatnya juga terlaksana, memastikan program strategis nasional harus terlaksana di daerah. Dan dari konstelasi semua yang diminta jelas kok infrastruktur ekonomi yang menyangkut masalah jalan, kesehatan, sekolah. Jakarta sajalah, dia nggak bisa sendiri, harus bersinergi, ada konektivitas dengan pusat harus, dengan Banten, Jawa Barat harus, dengan Bekasi, dengan Depok, dengan Tangerang Selatan harus, karena masalah kemacetan, masalah perumahan, masalah banjir dan sebagainya. Ini yang kami arahkan ke sana. Walaupun saya sebagai Mendagri hanya urusan perizinan, diskresi yang menyangkut anggaran saja. Tapi mereka merasa yang milih saya bukan pusat kok, yang milih saya adalah rakyat saya. Banyak yang begitu Pak. Banyak yang begitu Pak. Yang bangkang begitu ada berapa Pak? Berapa persen kira-kira? Dengan laporan gubernur resmi kepada saya, ya saya kemarin memberi sanksi. Seorang bupati yang sampai 20 hari ke luar negeri nggak ada izin. Misalnya begitu saja. Tapi dia kan harus proses, walaupun saya tahu misalnya, tapi kan harus ada laporan gubernur. Karena gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi keaktifan pembinaan harus keluar dari gubernur. Oke, sebelum saya lempar nih ke Mbak Tejo, kalau Pak Cahyo sendiri waktu baca soal anggaran Gubernur DKI tentang lift itu kaget nggak? Begini ya, mau pasang lift 10, mau pasang lift 20 nih, itu memang hak daerah ya. Yang mengizinkan pakai APBD misalnya kayak tim gubernur Iya, perlu berapa? tapi tidak bisa kami detail Mas. Harga satuan kan, maksud kami mau ngecek ini harga satuan berapa kan tidak. Tapi yang penting skala prioritas yang ada di Jakarta tuh harus masuk yang saya koreksi. Termasuk tim percepatan gubernur itu Pak Cahyo coret itu juga karena itu ya Pak? Kami coret bukan orangnya, dia mau naruh 1000 orang silakan. Tapi posnya harus jelas. Di kami hanya kemarin bukan masalah orangnya, anggarannya jangan pakai pos ini saja. Kalau ada yang bilang gini Pak, kan di nasional juga gitu. Yang tim sukses masuk juga tuh, komisaris BUMN dan lain-lain. Staf ahli. Ini masuklah di ahli gitu. Asal anggarannya jangan dari posnya jelas. Oke. Bisa dipertanggungjawabkan, jangan sampai nanti evaluasi BPK timbul masalah. Kalau timbul masalah, lemparnya gampang. Mendagri setuju kok, teken kok lah itu loh. Jadi bukan orangnya, mau naruh 1000 orang, Pak Anies silahkan. Itu hak beliau. Enggak, dalam soal tadi tata kelola yang mau dikembalikan ke DPR, proses pemilihan kepala daerah,
Kebijakan Mas Cahyo ini untuk tata kelola kita akan menggunakan budaya yang sudah ada atau akan melawan? Kalau akan menggunakan budaya kita memang menumbuhkan raja-raja kecil, Pak. Kalau kita ke luar negeri, yang paling banyak organisasi itu organisasi mahasiswa Indonesia. Korea paling cuma satu, mahasiswa Korea di Jepang. Ya kalau Indonesia banyak sekali karena pengen jadi raja-raja. Dan kenapa kok opera nggak berkembang di sini? Karena opera terlalu ADMS atau Erwin Gutawa satu. Orang Indonesia nggak gitu. Dalang itu nggak mimpin, Pak. Dabis didek, kendang bunyi sendiri, improvisasi, ponang. Iya, itu budaya kita, Pak. Nggak bisa di pusat gitu, Pak. Kalau itu jadi nanti bupati semua terpusat, apa itu bisa? Karena kita pengen jadi raja-raja kecil loh, Pak. Ya ini kan dari proses sejak awal, dulu kan menentukan seorang bupati wali kota kan ditunjuk dari Jakarta. Awalnya. Nah, kemudian era reformasi dipilih, kemudian lewat DPRD, kemudian dipilih langsung. Nah, kalau istilahnya Mas Jiwo adalah orang itu sekarang kok lucunya lebih seneng jadi kepala tikus daripada buntut gajah. Itu problem pertama. Setelah saya jadi Mendagri, baru ngeh ada 369.000 lebih organisasi kemasyarakatan. Raja-raja Hari kecilnya ini saya muncul. membawa beban 314 usulan otonomi baru. Banyak gimana, Mas? Nah, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, Pak, ini sudah saat sekarang kan Bapak mau konsentrasi ke pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial Indonesia sentris. Ya saya mohon izin untuk otonomi ini ditunda dulu lah. Walaupun itu hak konstitusional daerah. Oke, permasalahan Kemendagri ini banyak sekali. Ada soal IKTP, Kezia belum punya IKTP kan? Iya, betul, Kemudian Pak. tadi otonomi daerah kita disebut dan juga tadi sempat kesebut tentang ormas begitu. Nah kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama Q&A.